Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Makanya ada istilah wanipiro. Ini berbahaya. Dan saya lihat, saya tidak tahu apakah Pak Jokowi mengerti tentang permainan lika-liku tentang pemborosan negara dan Bu Sri Mulyani. Ya. Lalu kemudian apa? Jaksa bisa berkoordinasi dengan hakim. Ya. Hakim yang tadinya menjadi wasit yang harus ada equal, harus adil. Bisa jadi hakim itu tergantung apa pendekatan dari jaksa atau dari pengacara. Jadi hakim-hakim ini, mohon maaf, mereka pertama belum tentu ngerti tupoksi, kedua mereka tahu pun tupoksi belum tentu mengerti hukum sepenuhnya. Bahkan undang-undang kekuasaan kehakiman, saya sebagai terdakwa lebih tahu daripada hakimnya. Nah, apa ini? Coba bayangkan, larangan, norma larangan yang diungkapkan, yang ditulis, yang dimuat dalam surat dalam undang-undang kekuasaan kehakiman justru tidak diindahkan, atau pura-pura tidak diketahui, atau pura-pura oh itu enggak begitu, ditafsirkan seolah-olah lain, padahal itu tulisannya sudah jelas. Ini yang memprihatinkan. Lalu bagaimana dengan Hakim Agung? Coba kita lihat Hakim Agung ya. Ya ini saya ingin menceritakan ini sebelum saya ke Hakim Agung tadi ini. Saya soal perkara Undang-Undang ITE. Coba pelapornya ketua pengadilan. Ya, kemudian kami dijadikan sebagai tersangka dan sampai akhirnya terdakwa. Majelis hakimnya itu wakil ketua pengadilan setempat. Kami sudah melakukan bola-balik protes, tapi mereka nggak ini. Kami tidak pernah berhenti untuk tidak protes. Sampai pada akhirnya alhamdulillah perkara kami dihentikan. Nah, ini akan timbul permasalahan. Apa? Teman-teman pengacara, para aktivis penggiat hukum, ya, ini ada satu peristiwa yang sulit untuk diinikan. Karena apa? Pertama, perkara itu catat formil. Perkara pidana pelapornya ketua pengadilan, tapi ketua pengadilan tidak pernah di BAP. Apa perintah KUHAP-nya seperti itu? Pelapor, orang yang dirugikan, tidak wajib di BAP. Ini terjadi, Pak. Kedua, karena kami tidak menganggap bahwa kami tetap menolak untuk diperiksa, persidangan kami sudah diperiksa saksi tanpa kehadiran saya selaku terdakwa, dan PH saya tidak ada di situ. Coba bayangkan, kemudian sekarang perkara dihentikan untuk dipindah ke pengadilan lain. Kalau memang benar disidangkan di pengadilan lain, bagaimana metodenya ini? Apakah mereka akan memulai dari awal atau melanjutkan yang ada? Nah, kalau melanjutkan yang ada, pelapornya itu tidak pernah di BAP. Ini coba lihat, penyidik bekerja seperti itu, lalu disahkan oleh JPU, kemudian dimainkan sama pengadilan. Saya tidak akan pernah berhenti. Ingat, mempersoalkan saya tunggu, saya kan berhadapan di pengadilan, saya nggak takut. Karena kenapa? Dunia saya lebih serem, Pak. Dunia preman dulu. Ya. Jadi saya minta kepada para petinggi negeri ini, jangan terlalu banyak membahas masalah undang-undangnya, KUHAP-nya, KUHP-nya. Yang perlu dipersoalkan itu adalah pengemban amanat, ya, ujung tombak. Penyidiknya belum tentu mengerti hukum, tapi ditaruh di situ, ya, akhirnya dia mainkan itu hak asasi manusia. Dan saya lihat tidak pernah ada profesor hukum yang mempersoalkan itu, karena mereka profesor hukum nggak pernah tersentuh hukum. Saya kebetulan sudah bola-balik jadi terdakwa. Saya lihat sebagai pejuang kebenaran, saya lihat cara mainnya. Saya punya klien ini, calon klien, ada di
Rokanilir. Dia dikriminalisasi terkait dengan narkoba. Ya, dijebak pakai perempuan. Ya. Halo? Ya, Polres Rokanilir dan Pengadilan Rokanilir. Ini ada netizen pengikut setia saya, mereka ini adalah korban rekayasa. Tolong bekerja dengan baik. Majelis hakim yang menangani perkara saya, mohon maaf, sudah meninggal karena akibat non-palu. Ya. Kebetulan juga Kajari yang pernah mengatakan, menjanjikan kepada saya akan memproses perkara saya dengan benar, ternyata dipermainkan juga anak buahnya, meninggal juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bukan mendoakan agar mereka meninggal, karena saya sendiri juga calon meninggal. Tapi meninggallah dalam keadaan husnul khotimah. Jangan pernah menjolimi orang. Dan ingat, hidup ini adalah karma. Karma itu apa? Apa yang kamu perbuat itu juga yang akan kamu dapatkan. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan itu. Nah, hakim-hakim, Anda ingat. Ya, kita pasti akan diperhadapkan dengan pertanggungjawaban. Jadi sebelum terlambat, selagi masih ada waktu, bertobatlah. Jangan ikut-ikutan jadi pemain, karena kita ini pasti jadi calon mayat. Kenapa saya dengan gigih menjadi pejuang kebenaran? Karena saya sadar saya akan mati besok. Ya. Lalu apa? Kalau pasal itu memang ancamannya 10 tahun, maka jaksa tidak boleh merubah. Kapan itu memang ada terbukti, maka tuntutannya harus 10 tahun. Kalaupun Anda mau potong, silakan didiskon cuma 1/3. Jadi berarti tetap ada 2/3. Jangan seperti jaksa yang menangani perkara saya. Tuntutan pelanggaran tentang undang-undang sivitas adalah 10 tahun. Tapi dia istilah ancaman 10 tahun, denda 1 miliar. Sekarang karena ingin memenuhi, atau sekarang oleh majelis hakim sudah jelas menilai tidak ada bukti, faktanya dia bebaskan. Tuntutannya jaksa itu apa? Saya ingin supaya Pak Jaksa Agung tolong yang ini Jaksa Agung dan jaksa-jaksa di seluruh Indonesia belajar. Yang waras, yang sadar. Kalau memang tidak cukup bukti, Anda tidak usah gengsi. Ini ada kesalahan. Sudah dituntut, mungkin akan lebih kesatria kalau kita bisa menuntut bebas kepada mereka yang nggak usah gengsi. Karena menuntut bebas lebih terhormat daripada Anda menuntut. Jadi saya ingin supaya Bapak Jaksa Agung, Jaksa Pengawas, ya, Jampidum dan Jampitsus, tolong perhatikan. Kalau norma atau kalau normalnya, ya, ancaman itu adalah 10 tahun, seharusnya bagi terdakwa yang berperilaku baik, kalau mau kasih diskon hanya 1/3. Nah, saya ini yang saya heran ini, coba sejak dari persidangan pertama saya melawan. Berarti saya bukan karena saya merasa dikriminalisasi, saya melawan. Saya melawan hakim, saya melawan jaksa, JPU, saya melawan pokoknya siapa saja. Saya agak kencang. Lah, ancamannya 10 tahun kok bisa saya dituntut 3 bulan? Artinya ini sangat mencederai tentang pembuat undang-undang yang tidak bisa tidur seperti di legislatif sana dan eksekutif. Kemudian apa artinya? Ancamannya 10 tahun, jaksa merubah jadi 3 bulan. Kalau bunyinya sama terbukti, harusnya berikan dia hukuman yang berat. Dan saya, orang yang konsisten sebagai pejuang kebenaran, saya keberatan dituntut ringan. Ya. Kalau saya dituntut ringan, ada 2. Kemungkinan, ada 2 yang ada di pikiran saya. Pertama, jaksa gengsi untuk menuntut ringan, ya, dan tidak mengerti hukum, ya.
tidak mengerti aturan, tidak mengerti norma hukum. Yang kedua, karena ingin memenuhi permintaan pelapor. Karena itu delik aduan. Berarti si jaksa ini perlu diperiksa oleh KPK. Kenapa? Dia ngotot untuk menuntut seseorang 3 bulan. Padahal ancamannya 10 tahun. Nah, ini yang jadi parah lagi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini tidak membaca. Mahkamah Agung ini adalah judes jur, bukan judes faksi. Mereka itu hakim yang hanya menilai tentang perilaku daripada hakim. Jadi hakim Mahkamah Agung itu tidak punya wewenang untuk menilai materi perkara. Tidak. Saya setelah jaksa yang bodoh, yang tidak ngerti hukum ini, tidak menghargai apa yang saya anggap ini nggak benar, lalu hakim kasasi mengabulkan tuntutannya yang tadinya 3 bulan jadi 2 bulan. Ini hakim ini pakai akal apa enggak? Kemudian apa? SIPP, menurut keterangan SIPP pengadilan yang pengaju itu, hakimnya hakim tunggal. Nah, saya ingin mempertanyakan apakah boleh persidangan dilakukan dengan majelis hakim, lalu harus diputus oleh kasasi pakai hakim tunggal. Itu satu. Kedua, apakah boleh hakim kasasi itu menilai materi perkara? Ya, materi perkaranya sudah jelas. Tidak ada fakta yang terjadi. Kenapa majelis hakim, kenapa hakim di kasasi mengabulkan kasasinya jaksa? Kemudian apakah hakim-hakim agung ini tidak punya latar belakang pendidikan tentang pengkajian ilmu hukum dari tuntutan? Jadi ini saya berbicara dengan itu. Oke. Iya, jadi saya ingin memberikan edukasi kepada kita semua, ya, bahwa di pengadilan dalam perkara pidana itu selalu sering menghadirkan saksi ahli. Saya juga minta kepada para saksi ahli, tolong kalau sudah hadir di dalam persidangan itu, tolong ingat alma mater Anda, ya. Jadilah saksi ahli sesuai dengan keilmuan, ya, atau berdasarkan keilmuan. Jangan berdasarkan kepentingan yang meminta. Karena ini prihatin saya. Saksi ahli sering hadir di pengadilan untuk memberikan kesaksian bukan berdasarkan keilmuan, tapi berdasarkan permintaan yang dikawin-kawinkan dengan dengan permintaan, atau permintaan yang dikawin-kawinkan dengan keilmuannya. Ini berbahaya sekali. Jadi negara kita ini sebetulnya bukan negara yang terbelakang, bukan negara bodoh, bukan masyarakat yang bodoh, tapi kita tuh membodohkan diri, bahkan kita membuat jadi terbelakang. Karena itu saya benar-benar respect terhadap para anggota dewan yang berusaha meluruskan terkait dengan penggunaan anggaran. Saya kemarin mendapatkan video share dari rekan-rekan saya dari LBH Rudal. Sama LBH Rudal itu, ya, itu ketua umumnya adalah Pak Noveldi. Kemudian dari TV, ya, yang ketua umumnya adalah Bapak Musa Darwin Pani, ya. Terima kasih Anda telah mengirimkan ke saya itu video-video, ya, yang cukup bermanfaat. Ini saya mendapatkan video-video ini, ya,
Dari TV Pak Musa Darwin Pane. Para pengacara, tapi bukan pengangguran yang